Oke, selamat datang kembali di channel saya. Silakan mengikuti tutorial ini untuk memandu teman-teman untuk mengerjakan proyek mata kuliah desain dan animasi. Selamat mengikuti, selamat mengerjakan. Oke guys, sebelum masuk ke tutorial, pastikan setting yang teman-teman gunakan ini sama dengan setting yang saya pakai di tutorial ini. Jadi silakan masuk ke edit, kemudian masuk ke preference, pastikan window baru muncul seperti ini. Kemudian di bagian interface, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman bisa memilih di bagian translation. Lalu di bagian color picker, pastikan teman-teman memilih square SV plus H. Selanjutnya di bagian temporary editor, render in keep user interface ya, supaya nanti ketika teman-teman melakukan render tidak membuat window baru gitu ya. Untuk file browser, new window aja. Kemudian beralih ke themes, silakan pilih yang default Blender Dark. Teman-teman juga bisa men-setting supaya lebih ringan di bagian node, di bagian node editor. Node curvingnya silakan disetting ke 0 ya, supaya nanti garisnya lurus tidak melengkung. Ini akan mempengaruhi performa. Setelah itu lanjut ke viewport. Pada viewport teman-teman bisa mengatur ke no anti aliasing untuk viewport anti aliasnya supaya performanya lebih tinggi. Walaupun nanti di viewport gambarnya burik, tapi hasil rendernya nggak kaleng-kaleng ya. Hanya di tampilan ketika teman-teman mengedit. Lanjut ke like. Pada bagian ini tidak ada yang perlu disetting. Kemudian masuk editing. Di bagian editing juga tidak ada yang perlu disetting. Kemudian di bagian animation, di bagian ini juga tidak perlu disetting. Kemudian di bagian add-on. Nah, di bagian add-on ini akan saya munculkan add-on mana yang saya aktifkan ya. Silakan diaktifkan sesuai dengan apa yang saya tunjukkan di sini. Ada measure it, extra object, evigen, sapling tree, bolt factory, extra object, dan lain-lain. Saya hentikan dulu supaya teman-teman bisa melakukan pause pada video dan bisa melihat add-on mana yang saya aktifkan. Nah, ini sangat membantu teman-teman dalam pembuatan model 3D nantinya. Oke, selanjutnya pada bagian input, ini dia. Pada bagian input, ini juga ada pengaturan yang krusial. Pastikan emulate numpadnya diaktifkan supaya tombol 1 sampai tombol 0 di keyboard teman-teman ini bisa dipakai untuk mengganti view daripada kita harus mengklik ini, dan ini ya, yang ada simbol hurufnya. Kemudian untuk mouse teman-teman juga bisa mengaktifkan emulate 3 button mouse. Kalau mouse teman-teman klik tengahnya ini mati, teman-teman bisa menggunakan ALT pada keyboard untuk mengemulasikan klik tengah. Teman-teman juga perlu mengaktifkan continuous grab. Ini nanti penting sekali ya. Continuous grab itu contohnya seperti ini. Kalau kubus ini saya pindah ya, G, kemudian saya pindah ke huruf Y. Nah, mouse-nya dari kanan nanti akan tembus ke kiri. Nah, seperti ini continuous grab. Ini memudahkan teman-teman untuk pengeditan. Nah, jika teman-teman menggunakan pen tablet, bisa pilih menggunakan Windows Ink atau WinTab, tapi saya sarankan pakai automatic biar blendernya sendiri yang menentukan. Oke, jadi kalau pakai mouse nggak perlu disetting ininya. Dan selanjutnya di bagian navigation, ini dia, pastikan auto perspektifnya dimatikan. Ini akan mengganggu ya. Pastikan ketika teman-teman melakukan modeling, teman-teman tidak sedang berada di mode perspektif seperti ini, nanti akan mengalami ukuran yang kurang presisi. Jadi saya sarankan auto perspektifnya ini dimatikan ya. Di settingan awal biasanya Blender ini auto diaktifkan, ini mendingan dinonaktifkan aja. Dan juga bagian ini zoom to mouse position ini perlu diaktifkan. Ini opsional. Saya lebih nyaman seperti ini karena zoomnya nanti akan dilakukan tepat di lokasi kursor mouse itu ya. Kemudian masuk key map. Nah, pastikan teman-teman menggunakan left mouse bukan right ya. Kalau menggunakan right nanti akan kesulitan dalam pengeditan. Nah, kalau Blender lama menggunakan right, tapi kalau Blender yang baru sudah menggunakan left mouse atau klik kiri. Ini juga merupakan standar industri. Blender mengikuti standar industri untuk menggunakan klik kiri, dan pastikan settingan-settingannya disamakan dengan seperti yang punya saya gitu ya. Kemudian di bagian sistem, kalau teman-teman pakai Nvidia, pastikan kudanya ini aktif juga. Ini akan mempengaruhi performa. Kalau teman-teman menggunakan ini, ya ini juga diaktifkan. Tergantung ya. Optics ini punya Nvidia, berhubung punya saya ini adalah GPU-nya kelas 3, jadi nggak aktif. Kemudian high
Ini yang AMD perlu diaktifkan kalau GPU-nya menggunakan AMD, dan ini One APA. Ini dipakai untuk Intel GPU yang Iris biasanya. Iris GPU ini perlu diaktifkan untuk mempercepat proses rendering menggunakan cycles. Nah, di sini saya menggunakan CUDA. Dan selanjutnya kita masuk ke save and load. Nah, di bagian save and load, pastikan save-nya di prompt, kemudian save versionnya 0 supaya nanti tidak muncul project backup gitu ya. Supaya nanti lebih clean penyimpanan teman-teman gitu ya. Kalau menyimpan nanti pastikan menggunakan penyimpanan manual, dikasih nama versi 1, versi 2 dan seterusnya gitu. Lanjut ke bagian yang terakhir, di sini ada data. Pastikan font itu diarahkan ke Windows Font kalau di Windows. Kalau pakai Mac ya arahkan ke dimana lokasi dari font itu berada gitu ya. Lokasi dari folder font itu ada. Di Linux juga pastikan diarahkan ke lokasi di mana font itu berada gitu. Kalau teman-teman punya resource tekstur bisa diarahkan ke gudang penyimpanan tekstur teman-teman. Kalau di sini saya juga sudah punya folder untuk menyimpan tekstur, koleksi-koleksi tekstur gitu ya. Seperti ini. Nanti otomatis ketika teman-teman akan memilih tekstur akan diarahkan ke bagian sini di alamat ini gitu. Dan juga teman-teman kalau punya sound, efek atau background musik bisa diarahkan ke folder default yang disetting oleh teman-teman di sini gitu ya. Kemudian render outputnya bisa diatur seperti ini. Kalau slash 2 kali berarti berada di satu folder dengan file project gitu ya. Ini saya jadikan ini aja. Double slash itu adalah satu folder yang sama gitu. Render case juga, pastikan render case-nya ini juga di tempat yang sama, double slash. Oke, untuk yang lain teman-teman bisa melakukan eksplorasi sendiri. Dan yang terakhir, paling akhir ya, pastikan auto save preferensinya nyala. Kemudian setelah semuanya ini sudah disetting, klik di sini kemudian save. Oke, sudah di save, sekarang aman.